jongos-jongosnya, ya itu yang suka ngomong-ngomong begitu tuh. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan Nasabalawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya Nasabalawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan gak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Ini makhluk model apa ini PIK 2? Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan. Sebenarnya seperti apa? Proyeknya apa? Manfaatnya apa? Kerugiannya masyarakat apa kalau diterima? Nah, kalau sudah ada ilmu koma bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa? Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, mudaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan. Tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus.
Saya benar-benar saya merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana, dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah, perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Loh, Presiden Prabowo sering keluar negeri. Saya diundang, ya kan, sebagai kepala Indonesia, kepala negara, dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting, dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut.
bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding, belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya